Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan terkait fikih muamalah, masih dalam bab ijarah atau sewa menyewa, atau bisa juga diartikan upah mengupah. Intinya adalah transaksi atas suatu jasa atau manfaat suatu barang atau suatu benda atau suatu tenaga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa berbicara mengenai barang yang disewa, ya, misalnya ketika saya menyewa, anggaplah contoh mobil, misalnya contoh mobil, lalu bagaimana misalnya kalau mobil itu dipergunakan sebagaimana mestinya, ya intinya dibawa jalan-jalan, misalnya hal yang wajar lah saya katakan, ya kan? Nah, maka di situ kondisinya ketika hal tersebut digunakan sesuatu yang wajar, mobil untuk misalnya jalan-jalan atau misalnya untuk liburan, maka pada dasarnya kerusakan yang terjadi itu bukan tanggung jawab si penyewa. Kalau memang tidak ada apa-apa gitu Pak. Artinya dipergunakan sebagaimana mestinya. Tapi berbeda lagi kalau Bapak sekalian atau saya tadi menyewa mobil, ternyata yang umumnya, urfnya, biasanya kita nyewa mobil, misalnya jenis Avanza itu untuk jalan-jalan atau untuk liburan, umumnya digunakan untuk misalnya orang, kita masukin kambing. Saya masukin untuk ngangkut kambing, misalnya. Maka balik bukan tanggung jawab si pemilik rental atau si pemilik mobil, tapi saya yang harus bertanggung jawab sebagai penyewa, karena sudah keluar dari ketentuan awal yang umumnya berjalan. Namanya sewa mobil Avanza itu mengangkut manusia, bukan untuk binatang. Nah, ya, jadi ketika misalnya si pemilik sewa atau pemilik rental ini komplain, loh Pak, mobil saya kok bau kambing, banyak tai kambing, belum lagi ada rumput dan lain sebagainya, ini gimana? Ini orang makan rumput apa orang nggak punya etika? Itu kan? Kencing ataupun misalnya buang air di dalam mobil, oh bukan Pak, bukan orang yang naik, ternyata kambing. Nah, berarti secara tidak langsung wajib orang yang menyewa tadi itu untuk mengganti rugi, ya, tapi bukan mengganti mobilnya Pak, bukan, tetapi mengembalikan sebagaimana fungsi awalnya. Kalau nanti misalnya harus dicuci, bagian mana yang harus dicuci, kalau misalnya ada kotoran, bagaimana cara menghilangkannya, bagian mana, maka itulah yang harus dibersihkan, sama seperti ketika dia menerima, gitu, ya. Jadi kalau hal yang wajar, maka itu tidak menjadi tanggungan si penyewa, ya. Begitupun rumah, ya, begitupun rumah. Saya sewa rumah
untuk tinggal, untuk tidur misalnya, untuk istirahat, ya. Setelah lelah bekerja sama keluarga, akhirnya saya tinggal di rumah tersebut. Itu hal yang wajar, maka bukan menjadi tanggung jawab si penyewa selama tidak ada wan prestasi dari si penyewa, ya. Atau misalnya qadarullah, misalnya sekarang kan sering banget, ini juga agar berhati-hati, kebakaran. Rumah yang kita sewa korsleting listrik misalnya tidak sengaja kebakaran, maka tidak bisa si pemilik rumah menuntut si penyewa untuk mengganti rugi rumah tersebut. Kenapa? Ya tidak bisa, karena yang namanya ijaroh tadi itu tabaru iyadun amanah, itu disebut konteksnya adalah amanah. Kalau selama amanah itu dijaga dengan baik, maka tidak bisa diganti rugi, atau disebutnya dhamman, tidak boleh ada ganti ruginya. Tapi kalau misalnya amanah itu tidak ditunaikan sebagai baik, sebagaimana mestinya, maka dia wajib mengganti, ya. Nah, itulah pembahasan pada pertemuan sebelumnya, sekaligus mungkin merefresh kembali, ya. Apakah sama Ustadz? Pada dasarnya sama, Bapak dan hadirin sekalian. Mau itu bendanya memiliki asar itu bekas, Pak, ya, memiliki bekas, ataupun tidak memiliki bekas. Contoh yang memiliki bekas apa? Bapak menjahit baju, kan ada kelihatan bekasnya. Oh, saya menjahit baju, ada bajunya, tapi kan saya menyewa jasa penjahit, bajunya ada, gitu loh. Nah, itu ada bekasnya, ya. Kalau selama si tukang jahit disuruh, Pak, jahitnya ukuran XL misalnya, gitu kan, ternyata setelah dihitung atau diukur sesuai, pas, nah cocok lah. Atau Pak, jahitnya yang warna hijau, maaf saya bukan kampanye ya, tidak, ini mah mencontoh saja karena karpetnya warna hijau, gitu kan, ya. Nah, hijau misalnya ternyata sesuai, nggak ada masalah, maka sudah selesai transaksinya. Bagaimana Ustadz kalau yang ada dampaknya itu seperti jahit itu ternyata tidak sesuai, saya suruh warna hijau, dia malah jahit warna biru, itu kan? Nah, kan beda ya, terkadang orang Sunda beda, agak beda juga, Pak. Orang Sunda itu nyebut biru hejo katanya kan, ya, nyebut biru blau jadinya kan. Yang dengar yang jahitnya orang Betawi, gitu kan. Betawi bilangnya kalau namanya ijo ya ijo, gitu kan. Nah, kalau orang Sunda ijo ya hejo, biru itu adalah hejo, kalau biru ya blau bilangnya, gitu kan ya. Nah, jadi karena mungkin ada kesalahpahaman, gitu kan. Nah, bagaimana misalnya hal seperti itu? Makanya harus jelas, birunya biru versi siapa ini, hejonya hejo versi siapa, gitu kan ya. Nah, misalnya hijaunya hijau yang kita gunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda, gitu kan. Hijau bahasa Indonesia misalnya kan. Oke, setelah dijahit warna biru, bagaimana kondisinya? Nah, karena kalau memang sudah dijelaskan harusnya warna hijau, ternyata dijahit yang warna biru, maka ada dua pilihan, Pak. Dua pilihannya gimana? Si penjahit mengganti rugi, bajunya dia pegang atau bajunya dia ambil, terus dia mengganti rugi secara penuh, Pak. Ya, mengganti rugi secara penuh. Tapi bajunya jadi milik si penjahit, karena sudah diganti rugi, kesalahan, gitu kan? Ya, atau si pemilik baju tadi, ya, yang meminta dijahitkan tadi, konsumen tadi, ya udah kalau begitu saya terima aja bajunya walaupun beda warna. Tapi di sini, ya, dalam hal ini boleh si pemilik baju ini meminta ganti rugi tambahan, Pak, karena ketidaksesuaian dengan warna tadi, karena dia sudah beli bahan, gitu kan, sudah bayar ongkos dan lain sebagainya. Jadi itu dua pilihannya, ya. Jadi kalau memang ada asarnya seperti itu. Bagaimana kalau misalnya yang sifatnya tidak ada asar, tidak ada bekasnya? Contohnya apa? Ngangkut barang,
ya, ngangkut barang. Sekarang kan lagi tren lah ya, yang namanya jasa kurir, baik itu kurir makanan, kurir barang, atau mungkin ya ojek online kan lagi lagi booming lah saya katakan. Itu tidak ada asar. Karena apa? Karena dalam ijarah tersebut yang diambil manfaatnya. Saya meminta mengantarkan orang, manfaatnya kan tidak terlihat, tidak ada asar, tidak ada bekasnya, gitu kan? Lalu bagaimana kalau misalnya tidak, kalau sesuai dulu, kalau sesuai ya sudah selesai, tidak ada masalah. Pak, saya antarkan misalnya ke anggaplah misalnya dari sini ke Galuh misalnya kan, ke Galuh Mas, oke sesuai, gitu kan? Gak ada masalah. Tapi bagaimana kalau misalnya tidak sesuai, Pak? Sedangkan tidak ada manfaatnya atau tidak terlihat asarnya, bagaimana? Apakah saya harus balik lagi ke sini, gitu kan? Ya, misalnya saya diminta ngantar ke Galuh misalnya, ternyata karena si tukang ojeknya tidak tahu, saya diantar ke Johar, nah kan? Ya, saya diantar ke Johar misalnya. Nah, bagaimana caranya, pilihannya? Nah, pilihannya di sini si tukang ojek tadi ya cuman dalam hal ini dia mengantarkan ke Galuh tanpa ada tambahan, tanpa harus minta atau tanpa boleh meminta tambahan ongkos kepada si penumpang tadi. Nah, kan? Jadi diantarkan misalnya dari Johar ke Galuh ya tanpa meminta tambahan. Ya. Atau si tukang ojek ini mengembalikan uang yang sudah diberikan oleh si penumpang ongkos karena dia salah mengantarkan dari Peruri ke Johar tadi, dikembalikan, tapi dia tidak usah mengantar lagi ke Galuh, gitu ya. Nah, itu adalah dua opsinya Bapak dan hadirin sekalian terkait dengan kalau misalnya kita bertransaksi ijarah ya. Ternyata ada kekeliruan. Sekali lagi, kekeliruan itu bisa sangat mungkin terjadi. Nah, lalu hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bagaimana misalnya seseorang itu berhak mendapatkan upah atau ujroh dari apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan. Ya tadi misalnya sewa mobil, berarti si pemilik mobil dapat ujrohnya, dapat fee-nya, dapat biaya sewanya. Tukang ojek dapat fee-nya bagaimana. Kemudian lagi misalnya yang sewa rumah, yang punya kontrakan misalnya bagaimana teknisnya, gitu kan. Kemudian yang mempekerjakan orang misalnya bagaimana teknisnya ketika dia membayar gaji ya orang yang dia pekerjakan tersebut ya. Nah, berbicara mengenai hal itu di sini sebetulnya ada dua pendapat ya. Nah, saya bacakan dulu teksnya. Wa yarul hanafiyatu wal malikiyatu anna aqdal ijarah 'alal manafi yathbutu hukmahu syai'an fa syai'an. Yang namanya menurut mazhab Hanafi dan Maliki, ijarah atau akad ijarah itu atas suatu manfaat tetap hukumnya syai'an fa syai'an, satu demi satu, kan? Ala hasbi huduthi wujudi mahallil aqdi wa huwal manfaah, sesuai dengan adanya manfaat yang diterima atau yang dihasilkan tadi. Li anha tahdutsu aw tustawaffa syai'an fa syai'an, karena memang terjadinya satu per satu, tidak sekaligus, kan? Sedangkan mazhab yang lain yaitu Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah, annahu yathbutu hukmul ijarah fil hal, yang namanya ijarah itu tetap hukumnya dari mulai awal, gitu kan, sampai jadi tidak bisa dipecah syai'an fa syai'an, satu per satu. Wa taj'alu muddatul ijarah fi maujudatin taqdiran ka'anha a'yanun qa'imah, dan dijadikan yang namanya jangka waktu yang disepakati itu sebagai kadar atau sebagai penentu ya terhadap manfaat yang dia terima. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya gini ya, kalau yang namanya kita
ya saya misalnya lah, anggaplah ya, tidak usah jauh-jauh saya meminta bangun rumah kepada seorang tukang, kan akadnya jelas ijaroh, atau seorang kontraktor, atau seorang developer, tolonglah bangunkan saya rumah. Nah, apakah misalnya akadnya itu dimulai dari awal sampai dengan akhir saya berhak dapat ujrohnya itu full sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan, atau sesuai gitu kan, yang sudah dilakukan berapa, yang belum dilakukan berapa, maksud saya gitu. Nah, dua pandangan mazhabnya tadi, Hanafi dan Maliki bilang oh harus dihitung satu persatu. Saya bilang bangun rumah, ternyata pintunya belum terpasang, jendelanya belum terpasang, misalnya keramiknya belum terpasang. Menurut mazhab yang pertama tadi, hitung itu berarti tidak bisa ijarohnya itu, upahnya itu dihitung karena belum memasang pintu, belum memasang keramik, belum memasang jendela. Kan? Sedangkan mazhab yang kedua, oh tetap harus dibayar. Itu loh. Karena dia sudah memasang atau membangunkan rumah, meskipun di situ ya ada sebagian benda atau sebagian pekerjaan yang belum terpasang. Ya, tapi kalau kita bicara dalam konteks kekinian, ya rasa-rasanya kita mengambil pendapat yang ini, gitu ya. Karena kita lihat, oh ternyata pintunya belum kepasang, Pak, maaf Pak, saya tidak akan bayar dulu nih yang pintu. Oh keramiknya belum kepasang, saya belum transfer dulu nih yang keramiknya. Oh jendelanya juga belum, saya juga belum transfer, sampai mereka semua dipasang, maka barulah kita transfer atau kita bayar. Dalam konteks saat ini biasanya kan sudah ada surat perjanjian, jadi mau yang mana saja pada dasarnya boleh, tapi umumnya konteks kekinian itu mengambil pendapat yang ini, yang kedua ini. Nah, supaya apa? Supaya tidak saling merugikan loh, ya. Nah, jadi hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka berbicara mengenai akad ijarah ini atau upah yang dikatakan tadi atas akad suatu manfaat atau suatu jasa, ya, atas suatu benda atau barang, pada dasarnya ijarah ini sederhana. Yang penting ijarah ini Bapak dan hadirin sekalian harus terlihat apa manfaatnya, berapa ujrohnya, kemudian berapa atau sampai kapan jangka waktunya harus jelas. Pak Haji Soleh mau menyewakan kontrakan misalkan, ya terserah kamu berapa mau bayar, nggak bisa Pak ijarah, gitu kan akadnya. Ya berarti nanti pindah, bukan akad ijarah namanya Pak, itu ya, beda lagi nanti akadnya, bisa masuk kepada akad ji'alah namanya. Atau Pak Haji Soleh bilang ya terserah kamu mau tinggal berapa lama, nggak bisa juga. Gitu kan, harus ditentukan berapa lama waktu Pak Haji Soleh, yang nama itu akad ijarah. Bukan berarti tidak boleh akad tersebut, boleh, cuman berpindah dari akad ijarah ke akad yang lainnya. Kalau sudah masuk ke akad yang lainnya selain ijarah, maka kapanpun boleh dibatalkan Pak Haji. Itu artinya misalnya tadi konteksnya Pak Haji Soleh memberikan misalnya gitu kan, menyewakan kos-kosan tadi, ya terserah kamu mau tinggal berapa lama, ternyata baru 1 hari tinggal dia pindah, ya Pak Haji Soleh jangan nuntut, nggak bisa minta ganti rugi, karena akadnya bukan ijarah. Akad ijarah itu akad luzum, akad luzum itu yang harus dibatalkan, tidak bisa dibatalkan kecuali atas kesepakatan dua belah pihak dan saling menanggung kerugian satu sama lain, itu akad luzum. Sedangkan akad yang lain seperti tadi misalnya berpindah ke akad ji'alah, tidak bisa meminta ganti rugi, begitu Pak Haji. Makanya harus jelas. Ya, makanya dalam Islam itu mengatur hubungan antar sama manusia itu supaya apa? Antarodin, supaya saling ridho satu sama lainnya. Kemudian kata baginda Nabi, la dororo wa la diroro fil Islam,
tidak bisa memberi kerugian ataupun tidak boleh menerima kerugian. Jadi jangan saling merugikan satu sama lain. Nah, termasuk misalnya tadi nyewa atau mempekerjakan tukang, merebot dan lain sebagainya harus dijelaskan. Nah, ini artinya kalau misalnya itu semua sudah terpenuhi, maka itu akad ijarah. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, kalau tukang parkir itu gimana? Kalau tukang parkir gimana? Lahannya lahan orang. Waktunya enggak jelas. Harganya enggak jelas. Manfaatnya enggak jelas. Itu ijarah bukan? Oh, berarti bukan ijarah. Itu Pak Haji. Ya. Jadi kalau seperti itu tukang parkir bukan termasuk akad ijarah. Berarti apa dong? Iya, itu mah akad namanya tabarru. Kalau saya kategorikan sukarela. Maksudnya ya kalau kita ngasih boleh, nggak ngasih pun nggak apa-apa, nggak usah marah tukang parkirnya. Harusnya kalau dia paham. Loh, tanah orang. Setoran masuk ke siapa kita nggak tahu, jumlahnya berapa nggak jelas, waktunya nggak jelas, manfaatnya cuman apa? Menjaga, kalau hilang mau tanggung jawab nggak? Oh ya, yang namanya ijarah itu kalau hilang harus tanggung jawab. Gak bisa. Ya mohon maaf saya katakan, kita berbicara konteks gitu kan. Jadi namanya tukang parkir bukan masalah tidak boleh, saya hanya mengatakan ini tidak termasuk ijarah akadnya tukang parkir itu, Bapak dan hadirin sekalian. Gitu kan? Ya. Nah, berarti akadnya apa? Oh, nggak bisa transaksi antara din minkum. Sebetulnya berarti ini termasuknya akad tabarru. Tabarru itu ya pada dasarnya atau yang sifatnya ya bisa dibatalkan kapan saja. Ngasih silakan, tidak ngasih nggak usah marah. Seharusnya, gitu kan? Ya seharusnya kita berbicara ideal, berbicara fikih muamalah. Cuman kan faktanya tidak seperti itu, Ustadz. Betul, saya sepakat. Beli roti 10.000, hitung dulu Pak parkirnya 2.000, jadi 12.000. Jangan hitung harga rotinya doang. Kadang yang kadang suka cerita tuh fotokopi paling cuma 1.000, parkirnya lebih mahal 2.000 katanya kan. Kadang rugi juga katanya kan. Ya. Yang kasihan itu kadang pedagang-pedagang kecil Pak, mohon maaf, kadang saya lihat itu ya warteg, tukang gorengan, ya Allah, tukang mie ayam, nasi goreng masih dikasih parkir gitu kan. Orang kan mikir, ya bukan apa-apa, carilah yang lebih jelas. Bahkan kalau saya baca kitab ini, kalau bicara fair-fairan haram hukumnya. Karena mengambil hak secara batil atau memakan harta orang lain secara batil. Ya apa? Disebut ijarah? Tidak. Tadi kan disebut tabaru gitu kan? Misalnya jualah, yuk kalau saya jaga kamu saya kasih uang 2.000. Tapi kan faktanya enggak. Dikasih 1.000 enggak mau. Kasih 500 apalagi. Dikasih 5.000 enggak mau dikembaliin. Kan bingung kita. Katanya 2.000, tapi dikasih 5.000 nggak dikembaliin. Jadi gimana dong akannya? Ya kita berbicara ideal fikih muamalah. Ya saya hanya meluruskan saja Pak. Ya ini berbicara ideal fikih muamalah. Ya. Nah ala kulihal, kecuali kalau Bapak punya lahan,
dan itu dibawa, misalnya Bapak buka penitipan motor, mobil dan sejenisnya, punya lahan sendiri, harganya jelas 5.000 per hari, jelas. Lahan punya saya, jelas. Dijaga, oh jelas manfaatnya. Orang saya standby terus kok. Bahkan helmnya aja disimpankan, misalnya kan, kita dikasih karcis, dikasih tiket, itu jelas, maka itu termasuk ijaroh kalau seperti itu. Gitu ya. Maka dalam hal ini boleh nggak Ustaz? Ya silahkan, kalau itu mah boleh. Nah ya. Nah hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian tadi telah dijelaskan masalah fikih muamalah, masalah ijaroh. Mungkin dari bapak-bapak ada yang ingin menanyakan, kami persilakan Pak. Dari sebelah, baik Pak Supriyono. Yang dikuasai oleh Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ustadz mengenai kontrakan Pak. Kadang contohnya Pak Haji Soleh ini punya kontrakan, kebetulan udah di DP nih Pak. Iya. Di harga per bulannya anggaplah 700, udah di DP 50. Kemudian yang mau ngontrak itu membatalkan Pak. Oke. Apakah dalam fikih Pak Haji Soleh itu harus mengembalikan atau tidak? Betul. Kemudian mengenai kontrakan itu kan per bulan. Per bulan, betul. Per bulan 700 anggaplah. Kemudian dia sudah menempati 2 minggu. Oke. Apakah kita sebagai pemilik kontrakan punya kewajiban untuk mengembalikan sisanya? Gitu aja Pak, makasih. Oke. Langsung apa saya tampung dulu? Silakan, mungkin ada yang lain. Masih ada Pak Ustadz. Masih ada waktu 14 menit. Masih ya, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, masalah parkir. Kalau kita parkir di mall misalnya Pak ya, itu kan nggak ada perjanjiannya, cuma kita masuk tap, harganya setelah keluar kan berapa lama kita baru ketahuan ya. Betul. Nah, apakah kalau misal sana ada kehilangan kita bisa menuntut mereka, gitu aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada silakan dijawab saja Pak Ustaz. Makasih Pak Haji. Yang pertama, bagaimana kalau saya sewa, harga sewanya misalnya 700, baru DP 50.000, itu DP-nya itu hilang atau gimana? Sebetulnya dalam mazhab fikih itu ada 2 pendapat. Jumhur ulama yang namanya hal seperti itu tidak boleh Pak. DP-nya tadi yang 50.000 itu tetap wajib dikembalikan. Apa alasannya? Kalau kita ngambil 50.000 karena itu termasuk dengan mengambil harta secara batil. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kau makan harta secara batil. Batilnya di mana? Loh, kan belum ada yang ditempati, gitu kan? Belum ada yang dirasakan manfaatnya. Tapi karena mungkin sesuatu hal saya sudah kasih DP, DP-nya hilang, gitu kan? Nah, baiknya gimana? Kalaupun ada baiknya yang membolehkan, tetap kalaupun misalnya mau diambil, hitung misalnya dikira-kira kerugian yang misalnya muncul karena DP itu tidak dikembalikan atau maaf tidak jadi menyewa itu berapa.
Misalnya Pak Haji Soleh tadi suap Bapak, gara-gara Bapak tuh listrik tetap jalan saya nyalain, gitu kan? Misalnya kan, ya sudah hitung saja KWH-nya berapa habisnya, kan? Oh ternyata habis 10.000, ya sudah potong saja 10.000. Kata Pak Haji Soleh, Pak saya jauh-jauh ini Pak, harus ada ongkos bensin kan? Hitunglah misalnya 20.000, ya sudah 20.000 ongkos bensinnya misalnya kan, 30.000 dikembalikan kepada si penyewa tadi yang tidak jadi Pak. Itu yang pertama ya Pak ya. Jadi sebaiknya dikembalikan gitu kan. Tapi kalaupun misalnya mau ada yang dipotong, ya sesuaikan dengan biaya beban yang sudah dikeluarkan oleh si pemilik rumah tadi. Nah ya. Yang kedua, bagaimana Ustadz kalau misalnya saya sewa 700.000 tadi, baru 2 minggu ternyata berjalan, saya minta pindah, apakah uang yang saya berikan tadi 700.000 itu dipotong ataukah seperti apa? Ya tadi kasusnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Apakah dihitungnya kita mengambil pendapat syai'an fa syai'an yang sifatnya satu demi satu tidak sekaligus, ataukah yang filhal? Kalau yang filhal maka otomatis, maaf saya katakan, tidak bisa meminta pengembalian dana 700.000 itu berarti menjadi milik si pemilik rumah, tidak bisa. Tapi kalau kita mengambil pendapat, udahlah biarinlah nggak apa-apa gitu kan, lebih kepada kita toleransi, tolong menolong konteksnya. Ya sudah Bapak berapa lama tinggal di sini? 2 minggu Pak. 2 minggu, ya sudahlah kita deal-dealan aja. Saya tidak bisa mengembalikan semuanya. Toh Bapak sudah menggunakan rumah ini selama 2 minggu. Ya sudah kita bagi saja, dari 700.000 saya ambil 400.000, Bapak 300.000. Hitung-hitung nolong. Nah itulah sebetulnya yang lebih pas, sesuai dengan amanah Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Juga hadis baginda Nabi Muhammad SAW, wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi, Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama hambanya tersebut mampu mau menolong saudaranya, gitu ya. Jadi itu Pak konteksnya ya. Itu kemudian yang pertanyaan kedua terkait dengan parkir tadi. Bagaimana Pak kalau misalnya di mall, apakah boleh kita meminta ganti rugi? Sangat boleh, gitu kan, sangat boleh. Makanya kan di mall-mall itu sendiri sebetulnya ketika kita tap itu sudah ada kejelasan, itu harga parkirnya per jam ya sekian, motor sekian, mobil sekian, box sekian, gitu kan. Lalu misalnya 2 jam pertama sekian, kelipatan maksimal dan lain sebagainya. Apakah itu berhak kita menuntut kalau hilang? Sangat berhak, karena sudah jelas di situ adalah akadnya ijarah. Waktunya kita tertera di harga tiket atau di karcis tiketnya itu, kemudian harganya sudah jelas, bangunannya pun ya sudah jelas, sudah di situ ada satpam atau security, ada lagi tukang parkir. Maka ketika hal itu misalnya hilang, masih hilang saja, nah maka kita berhak meminta ganti rugi kepada si pemilik atau si pengelola parkir atau si pemilik lahan tersebut ya. Tapi kalaupun misalnya yang hilang itu helmnya, jangan langsung bilang hilang Pak. Biasanya ada yang ngambil tuh penitipan helm gitu kan, wah helm saya hilang, ternyata di penitipan helm Anda di penitipan helm. Nah itu sama aja ngambil helm orang, bukan nitip. Yang namanya nitip itu ya harus sukarela. Pak saya titip helmnya, nanti saya bayar 5.000. Nah itu namanya nitip. Kalau ngambil helm di motor lalu sengaja disimpan oleh dia, itu namanya ngambil helm, bukan nitip helm, gitu Pak Haji ya. Ya, itu modusnya ada aja gitu ya. Makanya kalau mungkin saya pribadi, saya pernah kejadian akhirnya sudah
ditalikan saja ke bawah jok itu kan supaya tidak ada yang ngambil. Nah, apalagi kalau helmnya bagus ya. Jadi jangan langsung bersimpul, wah helm saya hilang. Bukan, mungkin di penitipan helm. Tapi kan saya tidak menitipkan. Bapak tidak menitipkan, tapi ada yang mengambil untuk dititipkan, gitu ya. Nah itu ya. Nah, jadi hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, terkait dengan permasalahan sewa menyewa itu termasuk parkir, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada waktu Pak Ustadz. Saya ingin menambahkan, menyambung dari tadi pertanyaan Pak Supriyono. Ya, memang saya itu punya kontrakan. Kalau misalnya aturan itu saya buat perjanjian, seperti misalnya tadi kalau mengontrak itu kan biasanya bulan per bulan. Betul. Ya, karyawan-karyawan di sini itu seperti itu. Nah, terus ada perjanjian sama saya sampaikan ke si yang mengontrak, Mas, kalau misalnya Anda mengontrak 1 bulan, tetapi belum 1 bulan, katakanlah 2 minggu, 3 minggu, Anda sudah pindah. Bagaimana kalau misalnya itu kan saya sudah menyediakan tempat, uang kelebihannya itu tidak akan saya kembalikan, misalnya seperti itu. Saya buat perjanjian. Nah, itu boleh apa enggak? Boleh, silakan. Yang penting itu disampaikan di awal. Saya selalu sampaikan. Iya, disampaikan di awal. Jangan pas di tengah-tengah baru nyampaikan. Boleh, nggak ada masalah. Oh, alhamdulillah. Ya, berarti mengambil pendapat tadi yang kedua tadi. Yang dihitung bahwa sewa menyewa itu sekaligus syai'an wahidan atau filhal, pada saat itu mengikat. Jadi kalaupun tidak dikembalikan nggak ada masalah. Gitu kan? Yang penting kita jelaskan di awal, Pak. Jangan nanti pas udah mau ini, wah nggak bisa dia balikin, gitu kan? Nah ya, itu. Jadi boleh nggak? Boleh, Ustaz. Boleh, Pak Haji. Baik, Pak Ustaz, terima kasih. Insya Allah. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, ada yang sewa menyewa mobil atau sewa menyewa motor. Sekarang motor juga banyak disewakan. Bahkan saya melihat di Cirebon itu sepeda listrik disewakan. Iya. Sama anak-anak. Makanya di kompleks sana tuh banyak sekali sepeda listrik anak-anak yang main. Ternyata disewakan. 10.000 itu 3 jam. Iya, nah itu kalau itu kan jelas. Harga jelas, waktu jelas, manfaat jelas. Tapi yang naiknya itu bisa bertiga bisa. Ya iya. Nah yang nggak jelas itu seperti dulu joki 3 in 1 tuh kan. Itu nggak jelas tuh Pak. Waktunya nggak jelas gitu kan. Ya, tarifnya pun nggak jelas ya. Manfaatnya cuman menghindari tilang gitu kan. Nah, itu nggak jelas ya. Nah, itu sebenarnya banyak. Termasuk ini Pak, kalau misalnya di perkuliahan itu banyak Pak. Joki skripsi. Oh iya. Ya, joki skripsi itu ya. Ya, saya bukan karena saya juga pernah gitu kan, dan masuk ke dalam sebuah perguruan tinggi, dan itu hal yang wajar Pak. Dalam konteks mereka ini ya, maaf ya, saya katakan dalam konteks mahasiswa mereka wajar, tapi kan saya sebagai seorang dosen, apa ini pantas nggak pintar-pintar kata saya kan? Lulusan ya wisuda aja ditanya tentang masalah hal-hal yang teori sederhana aja nggak bisa Pak. Mohon maaf, jangan-jangan ini skripsinya pakai joki. Benar Pak ya, dan saya pernah mengalami itu semua gitu kan, bukan hal yang aneh gitu kan. Bahkan saya sendiri pernah ditelepon sama kawan saya, Tad, bantuin saya. Apa kata saya? Bantuin nulisin, bukan skripsi lagi, disertasi. Wah, kata saya disertasi, saya tanya ke kawan saya, berapa disertasi? Disertasi itu untuk dokter Pak. Ya rata-rata kan harganya tinggi, sudah 2 digit Pak Haji. Udah 2 digit, disertasi itu kan bukan hal yang main-main. Tesis itu masih 1 digit lah gitu kan, tapi hampir menyentuh 2 digit, tergantung jurusannya Pak Haji. Ya, nah itu hal yang masya Allah banyak Pak bertebaran. Dan kenapa? Karena saya pernah masuk ke dalam lingkungan kampus tersebut. Ya,
ketika ditanya, ya maaf, sarjana hukum berbicara mengenai hukum, apa misalnya hukum pidana dan hukum perdata, apa bedanya, patokannya? Kan banyak yang nggak bisa saya tanya. Kan cuma sekedar gelar saja mampang. Apalagi kalau sudah gelarnya nggak nyambung gitu loh. Dari SH ke MM, dari hukum ke manajemen kan jauh. Saya bukannya suuzon, tapi kemungkinan besar ini ijazahnya dapat nembak gitu kan. Masa iya SH ke MM? Ya kan? SPD MH, pendidikan ke hukum. Ya. Nah, bisa saja, tapi hati-hati, ini banyak terjadi di lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Maaf saya katakan haram hukumnya, Pak. Ya. Kata ada dosen teman saya, Pak, malah ngebaliknya gini, Ustadz ini kan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kata. Dasar, kata ente emang joki skripsi, beda, apapun dijadikan hujah, katanya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Gimana mau cerdas, skripsi aja dibikinin, gitu kan, ya. Wallahu alam bissawab. Baiklah jamaah taklim masih ada Pondok Jambe, kalau memang sudah jelas dan sudah tidak ada pertanyaan, maka mari kita tutup taklim ini dengan bacaan doa kifaratul majlis taklim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.